Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah ke depannya berkaitan dengan manhaj dari buku Mengapa Memilih Manhaj Salaf yang ditulis oleh Syekh Abu Samah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Namun di pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan kembali kelanjutan dari apa yang telah kita jelaskan dahulu tentang perjanjian kita kepada Rabbul Alamin, perjanjian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jelaskan di pagi hari ini tentang korelasi antara tauhid dan taubat atau istighfar. Hubungan yang sangat erat antara perintah dari Allah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rabbul Alamin untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan kita jelaskan di pagi hari ini terlebih dahulu. Jika ada waktu yang memungkinkan juga kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang manhaj biidznillah taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan beberapa dalil terlebih dahulu yang menjelaskan tentang korelasi antara kewajiban bertauhid dan kewajiban beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama terdapat dalam surat Muhammad ayat 19. Dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Artinya, ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid, tentang kalimat la ilaha illallah, dan mohon ampunlah engkau kepada Rabbmu yakni tentang dosamu itu. Wastaghfir lidzambik, mohon ampunlah untuk dosamu itu. Lihat dalam ayat yang mulia ini, Allahu Rabbul Alamin menyebutkan kalimat tauhid terlebih dahulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah dengan ilmu tentang tauhid. Artinya apa? Belajarlah tauhid, kata Allah. Belajarlah tentang ilmu tauhid, belajar tentang tauhid, dan mohon ampunlah kepada Allah terhadap dosamu itu. Nah, inilah
ya, berkaitan dengan perintah Rabbul Alamin. Dua perintah Rabbul Alamin. Perintah yang pertama agar kita mempelajari ilmu tauhid, dan perintah yang kedua agar kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama ya. Dalil yang kedua bisa kita lihat dari surat Fussilat ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, sungguhnya saya ini adalah bashar, manusia biasa sama seperti kalian, manusia biasa seperti kalian, namun aku diberikan wahyu. Apa di antara wahyu yang Allah berikan kepada Nabi yang mulia ini? Yaitu annama ilahukum ilahu wahid, sungguh ilah kalian, sembahan kalian adalah sembahan yang esa. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah di atas tauhid. Istiqomahlah kalian di atas tauhid. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kepada Allah. Wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para jamaah, berkaitan dengan ayat yang mulia ini, perintah dari Rabbul Alamin untuk istiqamah di atas tauhid. Yang kedua perintahnya apa? Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dua perintah dari Rabbul Alamin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga bisa para jamaah melihat dari surat Al-Anbiya ayat 87. Dari surat Al-Anbiya ayat 87 tentang doa Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus atau Dhannun berada dalam perut ikan Hud, ya, apa doanya? Apa doanya para jemaah? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lihat, ya, dari Nabi yang mulia ini keluar kata-kata, ya, yang berisikan doa ini, pengakuan beliau dari apa yang telah beliau perbuat. La ilaha illa ant, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku tergolong dari orang-orang yang zalim. Nabi Yunus, yakni tergesa-gesa beliau meninggalkan kaumnya ketika kaumnya tidak taat kepada nabinya yang mulia ini, maka segera Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nah, inilah berkaitan dengan hikmah yang terkandung di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar, menghadapi kaumnya, ya, menghadapi apa? Menghadapi kaumnya. Sebagaimana yang bisa kita lihat dalilnya dalam surat Al-Qalam ayat 48. Dari surat Al-Qalam ayat 48 Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, fasbir lihukmi rabbika wala takun kasahibil hut, wala takun kasahibil hut. Bersabarlah engkau wahai Muhammad untuk ketetapan Rabbmu, dan jangan seperti
ya orang yang berada dalam perut ikan hut, yakni Nabi siapa? Nabi Yunus maksudnya. Yakni diminta untuk bersabar. Diminta untuk bersabar menghadapi kaumnya, kaum yang ingkar, kaum kafir Quraisy. Nah, inilah berkaitan dengan dalil sekali lagi dari doa Nabi Yunus tersebut menunjukkan tentang tauhid yang pertama yang beliau ungkapkan dalam ucapannya, la ilaha illa anta, kan begitu. Kemudian yakni pengakuan beliau dari kesalahannya, dari perbuatan ya beliau yang keliru itu, inni kuntu minadh dhalimin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya berikan pertanyaan kepada jamaah. Apa korelasi antara dua hal ini? Apa hubungannya antara perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Silakan jamaah. Ada yang ingin memberikan pandangannya, silakan. Apa kira-kira, Pak? Apa korelasinya ini? Perintah yang pertama, perintah bertauhid. Perintah yang kedua adalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang ingin memberikan pandangannya? Bebas. Ada yang ingin mencoba, Pak? Apa kira-kira hubungannya? Nah, kalau saya ingin mendekatkan pemahaman para jamaah, jawabannya mirip dengan ibadah sholat yang kita kerjakan sehari-hari. Sholat 5 waktu, begitu ya. Begitu selesai kita sholat, ya kan? Begitu selesai salam, apa yang kita ucapkan? Nah, itu dia. Itu mirip itu. Yang kita ucapkan adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mungkin sebagian orang memandang yang lebih pantas beristighfar, bertaubat itu adalah orang yang tidak sholat, iya kan? Orang yang tidak sholat, kan begitu. Nah, sekarang kok justru orang mengerjakan sholat, selesai dia salam, justru dia ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa, Pak? Takut tidak diterima sholatnya. Baik, ada lagi, silakan, Pak. Baik. Iya. Iya. Jadi ini jawabannya, artinya kita ini makhluk yang lemah, Pak. Kita ini banyak kekurangan. Kita ini banyak kelemahan. Artinya dalam ibadah sholat yang kita kerjakan saja mesti ada kekurangan-kekurangannya. Mesti ada kelemahan-kelemahannya. Contoh yang paling gampang deh, yang mungkin pernah kita alami juga nih Bapak Ibu ya. Ketika sebelum sholat ada barang yang kita cari nggak ketemu, ya kan? Pas ketemunya di mana? Ini. Jadi ingatnya pas sedang sholat. Ingatnya ketika sedang sholat. Ini bagian dari gangguan syaitan. Nabi yang mulia SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia tentang gangguan syaitan tersebut, yakni syaitan akan datang kepada orang yang sedang sholat. Syaitan berkata, uzkur kada, hatta la yadri kam shalla. Syaitan akan berkata kepada orang yang sedang sholat, ingatlah ini, ingatlah itu. Lihat, syaitan yang mengingatkan. Syaitan yang mengingatkan dalam rangka mengganggu orang yang sholat ini. Ingatlah ini, ingatlah itu. Sampai kata Nabi, orang ini tidak ingat lagi berapa rakaat yang sedang dikerjakan, berapa rakaat yang sedang dilakukan.
nggak ingat lagi sudah. Nah, inilah berkaitan dengan ya kelemahan kita, ya kekurangan kita. Makanya ketika kita berusaha sholat, mulai dari takbir sampai salam, kita sudah berusaha betul maksimal misalnya, mesti ada kekurangan, mesti ada kelemahannya di situ. Makanya kita beristighfar selesai sholat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, begitu juga dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ini kan bukan nabi. Kita ini bukan rasul. Kalau tauhidnya seorang nabi, tauhidnya seorang rasul tidak perlu dipertanyakan lagi. Tauhid mereka tauhid yang sempurna. Tauhidnya para nabi, tauhidnya para rasul adalah tauhid yang sempurna karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia biasa yang banyak kesalahannya, banyak kekurangan-kekurangannya. Kita ingin maksimal di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada saja hal-hal yang boleh jadi menodai keikhlasan kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita berikan contoh, yakni tentang riya yang dapat menjangkiti hati siapa saja dari umat Islam. Bahkan riya ini yang sangat Nabi khawatirkan atas umat Islam daripada fitnahnya Dajjal. Bisa kita bayangkan tuh, fitnahnya Dajjal nanti di akhir zaman, Pak Bu. Ini fitnah yang sangat besar. Namun ada yang lebih Nabi khawatirkan atas kita semua, yaitu apa tadi? Riya tadi. Apa kata Nabi? Akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masihid dajjal, min fitnatid dajjal asyirkul khafi, rajulun yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih. Kata Nabi, yang lebih saya khawatirkan atas kalian, atas umatku ini, lebih dari fitnahnya Dajjal. Bayangkan, lebih dari fitnahnya Dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Nah, Nabi berikan contoh. Apa contohnya kata Nabi? Seorang mengerjakan sholat, lalu dia bagus-baguskan sholatnya, lantaran ada orang lain yang melihatnya. Ini apa namanya? Riya kan? Ini riya namanya. Kan begitu. Lebih Nabi khawatirkan atas kita semua, atas umat ini, daripada fitnahnya Dajjal. Sekarang saya tanya dulu kepada jamaah, apa perbedaan antara fitnahnya Dajjal dengan riya? Ya, Nabi lebih mengkhawatirkan. Nabi lebih mengkhawatirkan riya ini pada umat Islam daripada fitnahnya Dajjal. Kalau begitu apa perbedaannya? Apa perbedaannya, Pak? Yaitu kalau fitnahnya Dajjal, tidak semua umat Islam terkena fitnahnya Dajjal, kan begitu? Tidak seluruh dari umat Islam ini terkena fitnahnya Dajjal. Yakni Nabi SAW sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat Islam. Kalau nanti Dajjal muncul, Dajjal keluar, gitu ya, maka apa petunjuk Nabi? Apa Pak Bu? Apa petunjuk Nabi SAW? Petunjuk beliau adalah kita lari dari Dajjal. Jangan menjumpai Dajjal. Jangan merasa pede untuk jumpa dengan Dajjal. Jangan. Justru Nabi perintahkan kita untuk lari, ya, dari Dajjal. Minimal, ini minimal kita bersembunyi di rumah kita, kunci rumah kita, dan baca apa? 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ini akan terlindung. Ini akan terlindung dari fitnahnya Dajjal. Lihat petunjuk Nabi SAW. Ya, banyak di antara umat Islam hari ini, umat Islam
akan melarikan diri, akan yakni melindungi diri mereka dari fitnahnya Dajjal. Tapi untuk riya bagaimana, Pak? Nah, ini masalah penting ini. Ya, untuk masalah riya bisa terkena kepada seluruh hati umat Islam, nggak pandang bulu, baik ulamanya ataupun kita sebagai orang awamnya. Ya, contoh perkataan salah seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ulama besar di zamannya ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, apa kata beliau? Ma'alajtu nafsi ala syai'in mu'alajatuha ala al-ikhlas wa qad tanqalibu alayya, kata beliau rahimahullah. Tidak ada yang sulit bagi diriku kecuali masalah ikhlas. Lihat, ini selevel ulama berkata seperti itu. Ya, selevel ulama berkata seperti itu. Tidak ada yang sulit bagi diriku kecuali ikhlas. Terkadang hatiku bisa berubah. Lihat, terkadang hatiku bisa berubah, bisa berubah-ubah. Nah, itulah hati manusia yang lemah. Ya, bisa berubah-ubah. Ikhlas di pagi hari belum tentu di siang hari masih ikhlas. Di siang hari ikhlas belum tentu di sore hari masih ikhlas. Kan begitu. Ya, nah inilah perkataan dari salah seorang ulama kita yang menunjukkan masalah riya ini masalah yang besar. Ya, masalah yang besar karena dia adalah syirik, bagian dari syirik kecil, ya, yang dapat menghapus pahala amal yang kita kerjakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka gugurlah pahala amalmu dan engkau tergolong dari orang-orang yang rugi kelak di negeri akhirat. Nah, lihat ya para jamaah bahwa yang Nabi lebih khawatirkan atas umat Islam ini apa? Apa? Syirik tersembunyi, syirik kecil. Itu riya atau yang semisal. Makanya apa doa Nabi? Siapa yang tahu? Apa doa Nabi berkaitan dengan masalah riya ini? Berkaitan dengan yakni perbuatan-perbuatan syirik, syirik besar dan syirik kecil. Apa doa Nabi yang populer? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Syirik apa maknanya? Syirik besar karena diketahui. Syirik besar karena diketahui, jelas diketahui. Dan aku minta ampun kepada Engkau, aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui. Syirik apa? Ini syirik kecil, riya tadi. Riya tadi atau yang semisal. Lihat, wa astaghfiruka, aku mohon ampun. Lihat, mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, yaitu riya tadi. Wal iyadu billah. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Nah, ini masalah penting ini. Masalah yang sangat penting sekali, masalah riya yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini lihat Nabi yang mulia yang jelas tauhidnya sempurna, memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa beliau istighfarnya dalam sehari berapa kali? Iya. Dalam sehari beliau istighfar tidak kurang dari mi'atu marrah, 100 kali. Tidak kurang dari 100 kali. Inilah istighfarnya Nabi Muhammad SAW yang telah sempurna tauhidnya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berikan contoh kepada kita untuk beristighfar dalam sehari, ya, tidak kurang dari 100 kali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut lagi berkaitan dengan tauhid dan istighfar ini, ada doa dari Nabi yang mulia yang beliau baca setiap hari, rangkaian zikir pagi dan sore. Rangkaian zikir pagi dan sore
yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Apa bunyi Bapak Ibu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini yang kita kaji. Ini yang akan kita kaji di pagi hari ini, isi dan kandungan Sayyidul Istighfar. Isi dan kandungan dari Sayyidul Istighfar agar kita lebih memahami, lebih yakni mengetahui apa sih isi dan kandungan dari Sayyidul Istighfar ini. Di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca Sayyidul Istighfar di pagi dan di sore hari, ya. Dan ada jaminan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hamba yang setiap hari mengucapkan Sayyidul Istighfar dijamin surga oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali doa ini disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa maknanya? Kenapa dikatakan Sayyidul Istighfar? Apa makna Sayyidul Istighfar? Makna Sayyidul Istighfar adalah penghulunya istighfar. Ya, penghulunya istighfar. Kenapa disebut dengan Sayyidul Istighfar? Ini jawabannya nanti mirip-mirip dengan surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran? Ya, Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah dinyatakan oleh para ulama sebagai induknya Al-Quran dikarenakan seluruh isi Al-Quran ada dalam surat yang mulia ini, surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah bisa kita lihat, ya, yakni terkait dengan 3 macam tauhid. Terkandung 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, ya, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Ini sebagai contoh. Apa itu Bapak Ibu? Terkait dengan tauhid rububiyah dari Al-Fatihah, apa ayatnya? Apa ayatnya? Tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Lihat, Rabb alam semesta, yang mencipta, yang mengatur alam semesta, menjaga alam semesta, dan seterusnya itu. Nah, kemudian tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa ayatnya? Dari Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Hanya kepada Engkaulah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Tauhid asma was sifat, berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa ayatnya? Ayat yang pertama. Dan ya, ayat Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Nah, ini berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, kemudian dari Al-Fatihah juga ada cerita umat terdahulu. Cerita umat terdahulu. Ayatnya apa? Ayat yang terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ini bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai, kata Nabi, al-Yahud, orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, kata Nabi, an-Nasara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh. Dan juga dari Al-Fatihah terkandung hukum agama Islam. Hukum agama Islam. Apa ayatnya? Ayatnya adalah berkaitan dengan hukum agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara makna jalan yang lurus itu adalah Al-Quran Al-Karim yang memuat di dalamnya hukum-hukum agama. Hukum-hukum agama, kan begitu. Ya, jadi ini berkaitan dengan Al-Fatihah ya. Nah, kembali kepada Sayyidul Istighfar.
Doa ini dikatakan Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, karena di dalam doa ini banyak terdapat pelajaran-pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Banyak sekali, ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita yang kita lihat satu persatu nanti. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita kaji ya Sayyidul Istighfar ini. Yang pertama, ungkapan Allahumma. Allahumma ini maknanya adalah ya Allah, begitu. Allahumma, ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, Allahumma anta rabbi. Nah, ini berkaitan dengan tauhid apa? Tauhid rububiyah, tentang sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah Rabbku, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, ya, yang telah menciptakan kita, ya, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kehidupan kita, hidup dan mati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah, ini tentang tauhid rububiyah. Allahumma anta rabbi. Kemudian yang berikutnya lagi, la ilaha illa anta. Nah, ini tauhid apa ini? Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar melainkan engkau. La ilaha illa anta. Lihat, nah, ini tauhid uluhiyah, ya, pengakuan hanya Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, sembahan yang berhak disembah dengan benar. La ilaha illa anta. Kemudian yang berikutnya lagi, khalaqtani, engkau telah menciptakan diriku. Engkau telah menciptakan diriku. Nah, ini pengakuan, ya, diri kita bahwa kita ini adalah makhluk. Makhluknya siapa? Makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya kepada jamaah, apa definisi makhluk? Ini sudah menjadi bahasa kita ini. Sudah menjadi bahasa Indonesia, makhluk. Ini dari bahasa Arab, makhlukun, al-makhluku. Nah, apa makna makhluk? Ya, yang bernyawa makhluk, yang tidak bernyawa bukan makhluk. Hah? Yang diciptakan. Nah, ada lagi? Apa, Pak? Hamba. Apa lagi, Pak? Ada lagi yang ingin memberikan definisi makhluk? Definisinya mudah sekali sebenarnya. Definisinya adalah ma siwallahu azza wa jal. Apa yang selain diri Allah adalah makhluk. Selain dari Allah adalah makhluk. Udah, itu aja. Mudah sekali. Ya, definisinya mudah sekali. Ya, pokoknya selain dari Allah, selain dari diri Allah, pasti makhluk namanya. Pasti makhluk namanya, kan begitu. Baik, sekarang pertanyaan lagi, apa ciri-ciri makhluk, Pak? Apa itu ciri-ciri makhluk? Ciri-ciri makhluk yang pertama adalah yakni mengalami ketiadaan. Ya, sebelum dia ada, mengalami ketiadaan. Ya kan? Mengalami ketiadaan. Ciri yang kedua, bahwa makhluk butuh dengan yang mencipta, butuh kepada yang menciptanya, kan begitu. Makanya dari surat Al-Fatihah yang kita baca apa? Apa ayatnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami minta apa? Minta apa? Pertolongan. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Apa, Pak, Bu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah diriku. Lihat, ya Allah, tolonglah diriku. Untuk apa tolonglah diriku? Untuk berzikir kepada Engkau, untuk bersyukur kepada Engkau, dan dapat beribadah dengan sebaik-baik ibadah kepada Engkau. Lihat, minta tolong kita kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makhluk. Inilah kita sebagai makhluk. Selalu kita minta tolong kepada Rabbul Alamin. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai hal. Ya, sampai-sampai para jamaah Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk kajian atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Ya, enggak mungkin hati Bapak Ibu tergerak ke majelis ilmu seperti ini kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa tersebut penting kita ucapkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Baik. Kemudian yang ketiga, ciri makhluk yang ketiga, banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Nah, inilah makhluk namanya. Ini makhluk namanya. Nggak ada makhluk sempurna, nggak ada. Makhluk yang sempurna nggak ada. Ya, makhluk itu banyak memiliki kekurangan. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha sempurna bahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dari kalimat khalaqtani, engkau telah ya menciptakan diriku. Kemudian apa lagi? Apa lagi kalimat berikutnya? Wa ana abduka. Betul ya? Khalaqtani wa ana abduka, dan saya ini adalah hambamu. Lihat pengakuan diri kita bahwa kita hanyalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hamba manusia, bukan hamba fulan, bukan. Kita ini hanyalah hamba siapa? Hambanya Rabbul Alamin, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah pentingnya kita ya memahami bahwa diri kita hanyalah hamba Allah, sehingga kita dapat mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah, karena kita hanya mengharap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, bukan dari manusia. Kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduka. Nah, juga begitu Nabi Muhammad SAW membaca doa seperti ini, wa ana abduka, jelaslah posisi beliau juga sebagai hambanya Allah. Hambanya Allah, jangan dinaikkan kedudukan beliau dari hamba menjadi Tuhan, nggak boleh. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana Abdullah wa rasuluh, kata Nabi. Jangan kalian melampaui batas di dalam memuji diriku, memuliakan diriku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah melampaui batas memuji Nabi Isa bin Maryam. Saya ini hanyalah hamba Allah dan utusannya. Nah, lihat keterangan Nabi sangat jelas kepada kita semua kan, bahwa diri kita hanyalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan siapa-siapa, bukan hamba manusia, hamba fulan, bukan. Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah diantara kiat agar kita dapat mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana abduka. Kemudian apa lagi? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya pun berada di atas perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuan diriku. Lihat kembali ini ada kaitannya dengan kajian yang lalu. Di atas perjanjian, lihat di atas perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian apa? Perjanjian untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian untuk bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ungkapkan dalilnya dari surat Al-A'raf ayat 172. Dari surat Al-A'raf ayat berapa? 172, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dengan ruh-ruh manusia. Apa itu? Apa yang Allah firmankan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini sebagai Rabb kalian? Nah, jawaban ruh-ruh kita dahulu kompak. Mereka semua menjawab qalu bala syahidna.
Mereka berkata, benar, kami bersaksi bahwa engkau sebagai Rabb kami. Antaqulu, kata Allah. Sengaja, lihat di sini, sengaja perjanjian bertauhid ini diambil. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sengaja diambil perjanjian untuk bertauhid ini agar kalian nanti di akhirat tidak berdalih, inna kunna an hadza ghafilin, sungguh kami dahulu lalai dari perjanjian untuk bertauhid itu. Lihat. Jadi ini maksud dari wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan saya berada di atas perjanjian denganmu sesuai dengan kemampuan diriku. Bertauhid kepada Allah maknanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berbuat syirik kepada Rabbul Alamin. Nah, kemudian setelah itu kalimatnya apa lagi? Apa? A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang aku kerjakan. Ya, yang aku akan kerjakan, boleh juga seperti itu penafsirannya. Yani aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan yang akan aku lakukan, yang akan aku kerjakan. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya, berkaitan dengan beberapa aktivitas kita, beberapa aktivitas muslim ya, itu selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, mau baca Al-Qur'an, apa doanya? Apa bacaannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Contohnya lagi, ketika Bapak Ibu safar ya, safar sampai di tempat tujuan safar itu, apa doanya dari Nabi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung atau aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan yang tercipta. Atau kalau Bapak Ibu punya anak kecil, punya cucu, jangan lupa doakan, minta perlindungan kepada Allah untuk anak ini, untuk cucu ini, untuk keponakan ini. Apa doanya? Ini minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, cucu, keponakan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, Mbak, Bu? U'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ya, aku mohon perlindungan ya, yakni untukmu wahai anak, ya, untukmu wahai anak, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan syaitan. Kemudian apa lagi? Binatang yang berbahaya dan pandangan manusia yang dengki. Pandangan manusia yang dengki. Lihat, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, ya, ketika seorang ya mendatangi pasangannya, istrinya, ya, apa doanya, Pak? Pak, udah lupa, Pak? Apa, Pak? Ini Bapak nih baca nih. Apa doanya, Pak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kan begitu. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan. Jauhkanlah gangguan syaitan dari atas apa yang kau rizkikan kepada kami. Nah, ini minta perlindungan. Sekali lagi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Kan begitu. Jadi banyak ya. Banyak diantara aktivitas-aktivitas itu kita minta perlindungan kepada Rabbul Alamin, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa lagi tadi? Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku ya mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya, lihat pengakuan.
dari seorang hamba atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, abu'u laka bi ni'matika alayya. Artinya bahwa seluruh nikmat-nikmat yang Allah yang diberikan, yang kita rasakan atau yang kita dapat ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nikmat hidup ya. Ini kan nikmat hidup nih. Sebuah nikmat yang Masya Allah ini. Nah, begitu kita bangun dari tidur, ternyata kita masih hidup kan? Kita masih hidup, masih diberi nikmat hidup kan begitu. Apa doanya? Apa doanya Pak Bu? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah. Lihat, segala puji bagi Allah ya, yang telah menghidupkan kami kemati, yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mengalami kematian, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Nah, inilah berkaitan dengan doa ketika kita bangun ya di pagi hari, masih diberi nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ya di zaman sekarang ini, begitu orang di malam hari tidur, tidak bangun lagi untuk selama-lamanya. Tidak bangun lagi untuk selama-lamanya. Makanya ketika kita bangun tidur, jangan lupa ucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Semua nikmat-nikmat itu datang dari Rabbul Alamin. Kita yakini dalam hati nikmat datang dari Allah, kemudian kita ucapkan dengan lisan seperti alhamdulillah, ucapan-ucapan lainnya menunjukkan bahwa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal ya, Bapak Ibu dapat nikmat berupa mimpi indah. Boleh nggak diceritakan kepada semua orang? Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh. Kalau semua orang nggak boleh. Semua orang ya, semua orang nggak boleh. Yang boleh hanya kepada orang yang kita cintai saja. Jangan coba-coba cerita kepada orang yang hasad kepada kita. Nah, itu contoh. Jangan kita ceritakan kepada orang yang hasad, dengki, iri kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkaitan dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini ceritakan kepada orang yang kita cintai. Contoh, Nabi Yusuf ketika masih remaja itu dapat nikmat dari Allah berupa mimpi yang indah. Apa mimpinya Pak Bu? Apa mimpinya Nabi Yusuf? Melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Bayangkan, ini nikmat dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hanya ceritakan kepada siapa? Kepada ayahandanya saja yang ia cintai, kan begitu? Yang ia cintai, ayahandanya. Siapa ayahanda Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Makanya lihat apa komentar Nabi Yakub dalam surat Yusuf kepada anaknya ini, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpi indahmu ini kepada saudara-saudaramu itu, niscaya mereka nanti akan berbuat yang tidak-tidak kepada engkau. Lihat ya, berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi yang indah, boleh kita ceritakan kepada orang yang kita cintai. Nah, sekarang kembalikan, kalau kita mimpi buruk bagaimana? Kalau kita mimpi buruk bagaimana? Nggak boleh. Tidak boleh diceritakan kepada siapapun juga. Ya, Bapak Ibu, ketika ya tidur misalnya, lalu bermimpi buruk, ya, kemudian terbangun, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan Pak Bu? Saat mimpi buruk nih, Bapak Ibu terbangun dari mimpi buruk, terbangun, ya, masih malam, kan begitu? Apa yang dilakukan? Minta perlindungan kepada Allah. Ucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu kata Nabi apa? Watful an yasarika thalathan. Meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, 3 kali, yakni
Maksudnya apa? Apa yang keluar? Udara yang keluar, Bapak Ibu. Jangan ludah ya. Kasihan orang di samping. Ya. Begitu 3 kali. 3 kali ke sebelah kiri. Ya. Udara yang dominan keluar dan merubah sedikit posisi tidur. Nah, ini petunjuk dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah tidak akan berseri mimpi buruknya itu, Pak. Ya, nggak akan berseri lagi udah. Nggak akan berkelanjutan lagi. Ya, ini petunjuk dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini sama juga nih. Mirip-mirip juga yang seperti ini ketika Bapak Ibu sedang sholat mungkin sholat sendiri lah ya, sholat sunat sendiri, kemudian merasa diganggu oleh syaitan, apa yang dilakukan? Yaitu mengucapkan ta'awudz dan meludah tipis 3 kali ke sebelah kiri. Dalam keadaan sholat nih, dalam keadaan sholat ya, kita merasa diganggu oleh syaitan, maka segera kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu kata Nabi, wadful an yasarika thalathan, meludah tipislah 3 kali ke sebelah kiri. Kira-kira begitu. Nah, inilah petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang satu ketika datang seorang sahabat kepada Nabi, dan sahabat ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hala baini wa baina salati." Wahai Rasul, saya merasa diganggu oleh syaitan dalam salatku. Apa kata Nabi? Dzaka khinzib, itulah syaitan yang bernama khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billah wadful an yasarika thalathan, kata Nabi. Jika engkau merasa diganggu oleh syaitan, maka ya ucapkanlah ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan meludah tipislah 3 kali ke sebelah kiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat apa? Salat apa, Bapak Ibu? Salat sendirian di rumah, bukan berjamaah ya. Jadi praktekkan nih berjamaah. Ini orang bingung nih. Di sampingnya kan berjamaah, nggak mungkin ya. Jadi sekali lagi ini salat sendirian. Jadi ini berkaitan dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Nah, ini kan sudah jelas nih. Aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Lihat, wa abu'u bi dzambi dalam riwayat yang lain ada menambahkan laka. Wa abu'u laka bi dzambi, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah ketika seorang membaca wa abu'u bi dzambi boleh, atau wa abu'u laka bi dzambi. Maknanya sama. Yakni aku mengakui ya dosaku kepadamu, aku pun mengakui dosaku. Wa abu'u bi dzambi, ya, dan aku pun mengakui dosaku kepadamu ya Allah. Makanya setelah itu apa? Faghfirli, maka ampunilah dosaku. Faghfirli, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Nah, inilah berkaitan dengan isi dan kandungan dari Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktu tidak memungkinkan juga nih untuk kita kaji tentang manhaj, yakni dalil pertama atau hadis pertama yang kita akan kaji nanti lah ya, berkaitan dengan al-wahan, ya, penyakit al-wahan yang menjangkiti umat Islam, yang ada pada dalil pertama dalam kajian kitab atau buku Mengapa Memilih Manhaj Salaf. Nanti kita akan kaji pada waktunya insyaallah taala, ya, bulan depan ya ada waktu insyaallah taala. Silakan para jamaah kalau ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang kita kaji di pagi hari ini tentang korelasi antara kewajiban bertauhid dan kewajiban beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.